Yes. Halo teman-teman. Hai. Kembali lagi sama Catherine di Finlandia dan Night YouTube channel ya. Hai. Jadi halo. Apa tadi kita mau jelasin? Aku nggak yang sok tahu ya. Tapi kayak yang aku dapetin ya dari informasi juga. Nah, aku nih jelasin berdasarkan beberapa sumber gitu yang memang istilahnya kayak disepakati orang-orang bersama gitu. Disepakati apa sih sisu itu? Nah, kayak gitu. Yang pertama yang berasal dari ini. Jadi namanya HBC ada. Terus aku juga belajar dari beberapa sumber yang lain ya. Ada juga Finlandia University. Jadi katanya ya, kata mereka dan disepakati bersama itu, jadi sisu itu sebuah bagian bukan bagian ya, sisu adalah sebuah, aduh aku kalau malah di depan kamera kok nervous ya. Astaga naga, apa yang sudah kusiapkan tadi kok lupa sih. This is so not funny. Udah kedinginan di sini gitu kan, duduk dan bersiap-siap. Masa sih malah lupa? Oke. Sorry ya. Oke. Oke. Jadi aku tadi udah siapkan ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman ya, kalau menurutku berdasarkan pengalamanku hidup di sini juga, dan juga aku kayak kombinasikan dengan beberapa pendapat orang-orang. Jadi pertama tuh ya, kayak kalau diterjemahkan tuh kan sisu itu kan sebenarnya artinya usus. Jadi ada di perut gitu loh. Aku bisa merasakan itu karena beneran pernah aku suatu ketika harus menjalani proses medis di sini gitu kan. Dan itu pertama kalinya buat aku, dan aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang menggelitik di bagian perut sebelum aku operasi itu. Jadi kayak yang disitulah aku yakin disitulah letak keberanian dan ketidakberanianku, karena wah, habis itu pokoknya aku menyebut nama Allah dan menyebut berbagai doa gitu, karena memang aku ketakutan gitu loh. Jadi aku bisa menyetujui bahwa yang namanya sisu ini pada dasarnya adalah benar-benar keberanianmu yang ada di perut gitu. Jadi orang bilang walaupun sisu itu usus, itu kayak ada keberanian yang ada di perut. Kayak kalau kamu pernah nggak sih kalau yang benar-benar takut bukan karena bulu kuduk yang naik, tapi lebih karena nggak ada yang bisa dilakukan orang lain kecuali menghadapi si kesulitan itu sendirian gitu. Jadi disitulah aku baru benar-benar merasakan si ketakutan yang luar biasa di bagian perutku ini gitu. Jadi benar-benar shaking, kalau orang Inggris bilangnya benar-benar gemeteran karena takut gitu. Jadi yang gemetar itu bukan cuman tangan gitu yang gitu, tapi karena benar-benar perutnya kayak gitu loh, kayak gitu banget. Itu yang pertama. Jadi kalau dia bilangnya bahwa kekuatan dari keinginan, jadi aku bener-bener banget itu. Jadi kalau aku pada saat itu ingin sehat, jadi aku bener-bener harus menghadapi si operasiku itu sendirian kan, nggak ada yang bisa mewakili gitu kan.
nggak bisa ada orang lain siapapun, walaupun ibuku, walaupun kakak-kakakku yang cowok-cowok, nggak bisa gitu loh menggantikan apa yang harus aku hadapin pada hari itu, dan aku harus bener-bener harus kerjakan sendiri gitu. Itu adalah sisu, harus punya sisu. Astaga naga, dingin banget, sorry. Itu kedua. Nah itu pertama, sorry. Terus kedua, determinasi katanya dia. Jadi kayak kegigihan untuk mencapai apa yang kita tadi inginkan itu. Jadi sisu itu mungkin lebih ke, kalau karena tinggal di Finlandia, ini baru bulan Desember, tapi temperaturnya udah kayak Januari Februari yang minus 20. Ini biasanya aku cuma pakai kalau minus 40 loh teman-teman, si jaket merah ini. Tapi karena ini bener-bener menurutku ya Desember paling dingin, paling bersalju, jadi aku udah pakai gitu loh. Dan kenapa aku nggak pindah aja dari Finlandia yang dingin banget ini gitu. Jadi aku pikir karena kegigihan inilah aku bisa bertahan di sini. Kalau ya misalnya nih, istilahnya semua orang Finlandia, aku yakin mereka mau dan bisa meninggalkan negaranya kalau mau, karena mereka punya duit, dan sama pemerintah memang walaupun kamu nggak punya pekerjaan istilahnya ya, apes-apesnya kamu tetap dikasih duit gitu loh. Jadi mereka tetap bisa kok bepergian, let's say ke tempat yang lebih hangat lah, Spanyol misalnya, nggak terlalu jauh, tiketnya juga paling 200-150 euro gitu kan, dan mereka bisa, they can buy it, they can afford it gitu loh. Tapi kenapa enggak gitu? Karena mereka punya sisu itu tadi. Jadi mereka tuh gigih gitu. Walaupun di negara freezer kayak begini ya, aku nggak bilang negara kulkas ya. Kulkas itu loh rek, masih plus 3 plus 4 itu masih kayak oke. Tapi ini udah minus gitu loh, udah minus sehari-hari minus 12 derajat. Jadi nggak nol lagi. Kalau kamu taruh air itu pasti udah membeku. Jadi aku bilang ini adalah negara freezer. Negara freezer alami ya. Kenapa mereka nggak cus aja langsung ke Spanyol gitu loh ya, karena mereka gigih gitu loh. This is how we live, this is where we live gitu loh. We are Finnish, apalagi dalam semangat baru kemarin ya, Finlandia baru merayakan Dirgahayu, kemerdekaan Finlandia yang ke-104. Jadi kayak orang Finlandia itu kayak yang lagi nasionalis banget gitu sekarang ini. Jadi ada sense of belonging gitu, sense of perseverance gitu ya. Ada kayak rasa memiliki, bangga, dan kegigihan. Aku memang diterpa oleh cuaca yang dingin, tapi aku nggak akan gugur, aku nggak akan mengalah gitu, aku nggak akan kalah. Jadi kalau menurutku ada perasaan gitu ya, sisu itu sangat-sangat kayak begitu. Oke, itu kedua. Ketiga, nah perseverance. Sebentar teman-teman, kayaknya mau ada truk yang lewat. Kita tunggu sebentar, apakah beliau akan kesini. Oke. Sudah berbahagia, beginilah Catherine ngonten di tempat publik ya kan. Nggak mungkin lah ya ini kena copyright, please deh. Anyways, ternyata mereka ke sono. Oke, sip, lanjut. Ketiga, ada yang namanya perseverance. Tadi perseverance udah apa belum? Belum. Ketiga itu ketekunan, Rek. Jadi ternyata di dalam sisu itu ada
ada perasaan tekun gitu. Jadi kenapa ya, padahal negara isinya tuh ya cuman batu sama air, tapi kok bisa maju, bisa bikin salah satu perusahaan yang paling maju itu malah perusahaan-perusahaan mesin kayak Kone, kayak apa lagi ya, terus pokoknya yang bikin elevator sampai istilahnya aduh kuat banget gitu loh, malah seperti itu. Padahal kan istilahnya kalau kita ada kesusahan itu kita biasanya jangan deh ambil yang susah, kita pergi ambil yang gampang aja gitu kan. Tapi mereka enggak. Jadi itu bener-bener aku yakin Sisu dan orang Finlandia yang tekun itu kayak dua hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Apalagi teman-teman ya, kalau aku terutama bisa merasakan kita itu bandingkan banget sama orang Indonesia yang sepanjang tahun anget loh, enak gitu, kayak yang nyaman gitu kan, sepanjang hari kita istilahnya paling seger-segernya tuh pas pagi hari gitu kan, terus abis itu udah enak anget. Sementara di sini udah 4 bulan sekali harus bajunya ganti, terus udah gitu mungkin teman-teman ngerasainnya, tapi kan enak Kat, bisa merasakan salju gitu. Tapi di kehidupan nyata ya teman-teman ya, sejujurnya susah loh dan repot. Kita kayak nggak bisa nyantai gitu loh, harus setelah 4 bulan harus ganti baju yang harus tebel, terus kayak yang bersihin kaca dan sebagainya, harus kayak teliti gitu. Kalau nggak gitu debunya nempel, terus nanti kalau udah kena salju semakin susah dibersihin kayak gitu loh Rek. Jadi kalau dibandingkan sama Indonesia tuh kayak lebih enak di Indonesia gitu loh, bajunya nggak harus ganti-ganti, itu yang paling beda banget gitu. Dan kenapa ya kok orang Finland tuh bisa dan mau, ya pasti karena itu mereka ya tekun ya, walaupun susah, walaupun berat itu tetap dijalanin gitu loh. Dan apalagi hidup di salah satu negara yang paling dingin dan tetanggaan sama kutub utara gitu loh. Wah, bener-bener harus diakuin. Ini aja baru berapa menit nih, 13 menit ya, itu jemari jempolku ini padahal sepatunya udah kayak apa ya, udah kayak sepatunya Rambo ya teman-teman, kelihatan apa enggak? sepatunya Rambo ini tebel banget, itu masih kedinginan aku Rek. Jadi udah kayak ini loh, terus bener-bener ini bukan yang imut-imut apa sih, yang kayak mbak-mbak keren dengan apa namanya, dengan bootsnya yang tinggi gitu-gitu kan. Enggak, ini bener-bener sepatunya tentara sepatu bootsnya tentara gitu, yang memang standar STD, standar untuk negara-negara dingin. Astaga naga. Oke, karena itulah dan aku udah kedinginan, kita langsung masuk ke terakhir. Apa sih yang namanya Sisu? Yang terakhir, Sisu itu ya menurut Finlandia University adalah bertindak secara rasional di depan masalah. Jadi kalau ada masalah dia bisa bertindak rasional. Woi, masuk sih? Tapi ya menurut mereka udah disepakati kayak begitu ya. Jadi oke, ini mungkin nggak akan menyenangkan buat orang-orang Indonesia. Tapi gini, karena sekali lagi aku harus menunjuk kepada keadaan alam yang susah. Jadi mereka tuh lebih rasional. Karena dingin, mereka nggak akan melakukan hal yang A, B, C, D. Walaupun istilahnya budaya kita, orang Indonesia, orang Timur menginginkan hal itu gitu. Aku bilang kayak gitu.
Kalau menurutku mereka bertindak rasionalnya kayak gitu. Let's say mereka ya, air itu akan membeku di bawah 0 gitu kan, kalau suhu sudah di bawah 0. Jadi mereka nggak akan kayak aku ini ngonten di luar rumah dengan baju yang sebenarnya nggak cukup gitu. Kalau menurutku kayak begitu. Tapi istilahnya aku sendiri sebenarnya nyari-nyari sendiri kesulitan gitu kan. Tapi kalau mereka kayaknya enggak ya. Tapi terus mungkin udah punya baju, udah punya perlengkapan yang oke, dan mereka udah terbiasa hidup dan begini, akhirnya oke lah, aku nggak akan melakukan itu. Tapi beda sama Catherine, malah cari-cari kesulitan sendiri. Ya begitulah. Oke teman-teman, aku udah kedinginan, udah beneran nih ya, aku angkat tangan. Aku bukan orang yang Finlandia banget, apalagi sisu. Oke, jadi aku akhirin sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan melihat kelakuanku yang ajaib ya kan. ajaib yuk. Gimana ya, aku yakin kita bisa istilahnya meniru yang baik-baik aja gitu kan. Semua budaya pasti ada baiknya. Ada juga mungkin beberapa orang yang nggak setuju sama budaya seperti budaya orang lain gitu. Jadi aku di sini nggak akan menunjukkan mana yang baik, mana yang jelek. Aduh siapa sih gue gitu kan. Jadi aku cuma bilang dan membagikan gitu loh. Itulah kayaknya salah satu hasil pengamatan aku gitu. Dan aku bagikan kepada teman-teman karena ya memang beda, masya Allah. Aduh, beda banget dingin. Ya sudah, oke. Moi dari Finlandia dan aku. Jaga diri ya, Rek ya. Jaga diri. Jangan lupa bertindak rasional di saat ada kesulitan gitu. Oke? Dadah. Oh ya, mau nonton gimana sekeliling. Oke. Aku tadi kepikiran, pasti pengen nonton gimana keadaan sekeliling ya gitu kan. Sebentar. Riweh. Ya Allah. Riweh. Oke. Bonus. Aku kasih lihat gimana sih. Nore, aku pegang kamera itu harus pada ini. Soalnya udah dingin nih jempolanku. Bibirku sudah biru. Jadi itu kayak pemandangannya kayak begini loh. Ini sih taman ya. Taman deket rumah. Terus tadi tuh truknya dari sono, Rek. Makanya aku tadi kayak, aduh, bingung nggak sih gitu. Terus ini pohon-pohon tadi tuh kayak banyak burung-burung berterbangan mengganggu. Atau mungkin aku yang mengganggu mereka di alam mereka ya kan. Upsi-dupsi. Terus apalagi ya? Ya wes gini lah, Rek. Aku tadi duduk di situ ya dengan imutnya. Tuh terus aku nggak akan syuting lah rumah orang gitu kan. Ya sudah seperti ini. Nah, begini teman-teman. Jadi aku lagi libur ya kan. Jadi aku kayak mikir, oke, seru kalau aku di luar dan seru-seruan ngobrol. Oke? Ini lucu banget. Ya nggak lucu sih, buah-buahannya udah pada mengkeret ya karena kena dingin. Kelihatan apa enggak? Toh, no. Ya minus 17, Rek. Oke. Sampai di sini dahulu. Aku beneran ya sekarang masuk rumah dan menghangatkan diri. Terima kasih
Sekali lagi, God bless, Happy Christmas. Kalau saja video ini sudah bisa tayang di perayaan Natal 2021. Oke. Beneran ini ya, sekarang moy-moy. Dah. Thank you so much.